Kita cek fakta apakah benar kita dikerjai asing dengan asing menarik uangnya dari Indonesia setelah kejadian-kejadian penting tersebut, setelah kita mencoba membela kedaulatan negara kita dengan mencari barang murah. Apakah ini akibatnya? Mari kita perhatikan. Kita melihat timeline, ya. Kita punya timeline tekanan pasar Indonesia 2025-2026. Tahun 2025 Januari Indonesia resmi jadi anggota penuh BRICS. Saat itu dikasih tarif 32% ketika tarif war, walaupun didiskon menjadi 19%. 8 September terjadi kerusuhan. Ingat, rumahnya Bu Sri Mulyani diacak-acak pada saat itu tentang anggota dewan. Itu sudah mulai. November, Desember 2025 mulai asing net seller obligasi pertama dalam 3 tahun, kepemilikan asing di SBN tinggal 13%. Tandanya sudah ada walaupun market itu belum kelihatan. Tapi ingat, Astronaci pertama kali di Desember 2025 mengatakan bahwa IHSG akan 9150, oke, dan jatuh ke 6000. Videonya mana? Di videonya. Oke, jadi sebelum all time high saya sudah sampaikan akan ke 9150 dan turun ke bawah. Dari mana Pak Gema tahu? Astrologi cycle yes, tetapi saya sedang mengamati apa yang terjadi. Kenapa ada asing yang tiba-tiba jual SBN-nya? Di 2026, perhatikan, Januari rekor tertinggi 9174, analisis saya 9150. Kemudian 28-29 Januari mulailah yang namanya MSCI itu kasih pembekuan, ancam frontier, dan seterusnya. Dan itu diikuti. Moody's Februari. Deal dagang Amerika Serikat mulai akhirnya Februari. Amerika dan Indonesia mulai ada deal dagang. Dan kita tunduk kepada sanksi pada saat itu. Ya. Dan pada saat itu presiden kita sudah mulai dibully. Karena kita tidak bisa melawan asing lah. Kita harus ikut dengan aturan main Amerika lah. Oke. Terus kemudian Maret, 70 miliar kabur dari semua emerging market. 13-20 Mei MSCI coret 19 emiten. BI naikkan 50 basis point suku bunga. 28-29 Mei Pak Prabowo umumkan deal Paris 3,5 miliar US dollar. Hancur marketnya. Rebalancing MSCI di akhir Mei, outflow 8,5 triliun sehari. Kebetulan? No. Oh ya. Ini bukan kebetulan, ini pattern. 3 Juni 2026 IHSG jebol di bawah 6000. 4-6 Juni IHSG tembus level psikologis terburuk di dunia. Dan saat itu juga ramai muncul sell Indonesia. Wow. Sistematik sekali ya penjahat-penjahat ini. Dan kita langsung bahas, ada apa ini dengan Singapura? Modal kabur dari Indonesia dan tetangga terdekat kita justru pesta rekor di saat yang sama persis. Bukan karena fundamental kita jelek, no, bukan karena itu. Tapi karena yang pegang tombol indeks dan rating bukan kita. Nah, kalau Anda perhatikan, 13 Februari ada net sell 14 triliun. Sedangkan Singapore Straits Index tembus 5.000 pertama kali, 8%. Ya. Ada ETF inflow 643 juta Singapura dolar. Saya mulai ngelacak nih, ada duit masuk ke Singapura nih ya. 4 Maret, net sell di Indonesia, STI bertahan di atas 5.000. Padahal Singapura itu marketnya sangat banyak sideways-nya. Dari tahun 2010, saya bergabung di sekuritas yang kiblatnya ke Singapura. Saya kerja sebagai analis dan saya tahu persis banyak investor Singapura dulu pindah lari ke Indonesia, beli saham-saham kita sebelum ada tangan-tangan nakal ini di balik Singapura, oke? 19-23 Mei, akumulasi outflow. 29 Mei sehari itu 8,5 triliun, sedangkan STI outperform regional Singapura nyalip Republik Indonesia dengan market cap yang lebih tinggi. 31 Mei, net sell di negara kita, Singapura akhirnya menjadi safe haven flows, oke? 3 Juni, STI on pace outperform Republik Indonesia terlebar sepanjang sejarah. Dan kemudian 6 Juni ketika kita hancur-hancurnya keluar sell Indonesia dari mana? Dari Singapura. Kenapa demikian? Nih datanya, lihat nih. Ternyata Singapura adalah simpul utama modal Amerika di Asia. Ini adalah negara cangkangnya elit global. Wow, kita perhatikan. Posisi FDI, Foreign Direct Investment Amerika di Singapura akhir 2024 itu sudah mencapai 467 miliar US dollar. Singapura sudah menjadi tujuan utama untuk foreign direct investment-nya Amerika. Yang awalnya dari nomor 8, sekarang nomor 4 di dunia. Wow. Ya. Jadi ini merupakan negara tujuan untuk invest nomor 4 di dunia dari Amerika. Hanya 3 negara di atasnya, Inggris, Belanda, Luxembourg. Dan semuanya Eropa. Alright. Yang menjadi anteknya Amerika sebenarnya adalah Singapura. Peringkat di Asia nomor 1. Satu-satunya ekonomi Asia di papan atas untuk tujuan modal Amerika Serikat. Luar biasa. Sumber FDI terbesar Singapura adalah Amerika Serikat. Di atas Jepang, Inggris, dan Hong Kong. Ini datanya dari mana? SingStat. Jadi,
Selain Jepang, Inggris, Hong Kong itu taruh invest di Singapura, Amerika sudah nomor 1. Total stok foreign direct investment yang masuk ke Singapura itu 3.130 miliar US dollar akhir dari 2024. Sektor dominan FDI yang masuk itu ada apa? Finance dan insurance. Jadi dari sini Anda tahu uang spekulasi yang buat ngacak-ngacak itu sudah parkir di Singapura. Maka hal ini sama dengan taruh kapal induk perang di Singapura untuk ngehajar Indonesia dalam bentuk uang di financial market. Sekarang Anda paham kan? Bentuk investasi AS Global Holding Company 47,3% merupakan pola kas negara hub atau negara cangkang. Ya, so kesimpulan satu kalimat, dari seluruh ekonomi Asia hanya Singapura yang masuk papan atas tujuan modal Amerika, melesat dari peringkat 8 ke peringkat 4. Satu liga dengan hub Eropa, Belanda, Luxembourg, itulah yang menjadikan Singapura menjadi simpul utama modal Amerika atau dengan kata simpelnya cangkangnya Amerika untuk ngehajar negara-negara yang perlu didisiplinkan oleh Amerika.